alasan Laura bertahan dalam hubungan toksik di film Laura. Buat yang sudah menonton dan bingung kenapa Laura sulit keluar dari hubungan toksik, sebenarnya alasannya mirip dengan perokok yang tahu bahwa merokok itu buruk, tapi tetap melakukannya dengan dalih seperti, "Kakekku perokok, tapi sehat-sehat saja." Nah, ini terkait dengan konsep ketidakselarasan kognitif. Mari kita bahas. Ketidakselarasan kognitif adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak nyaman karena memiliki dua pikiran atau keyakinan yang saling bertentangan dalam pikirannya. Contohnya, Laura sadar kalau pasangannya, Jojo, sering menyakitinya, tapi dia tetap bertahan. Ada konflik batin dalam dirinya. Kenapa bisa begitu? Sama seperti perokok yang tahu bahwa merokok itu buruk tapi tetap merokok. Laura mencari pembenaran. Dia mungkin berpikir, Jojo minta maaf kok, kasihan dia, pasti dia bisa berubah. Itu adalah cara otak kita untuk meredakan rasa tidak nyaman saat sadar ada yang salah. Salah satu alasan korban hubungan toksik bertahan adalah karena ikatan trauma. Ini terjadi ketika pelaku sering menyakiti, tapi juga memberikan momen-momen kecil, cinta dan perhatian, yang membuat korban merasa terikat secara emosional. Ini membuat hubungan semakin sulit untuk diputuskan. Masalah keterikatan juga memainkan peran besar. Laura memiliki rasa takut ditinggalkan dan merasa tidak berharga karena kondisinya. Dia jadi sangat terikat dengan Jojo, meskipun dia tahu Jojo tidak baik untuknya. Ini sangat mirip dengan dinamika korban dan pelaku dalam hubungan yang toksik. Selain itu, ada ketakutan akan ketidakpastian. Kadang kita lebih memilih bertahan di situasi atau keadaan yang jelas-jelas buruk, karena setidaknya kita tahu apa yang akan terjadi. Rasa sakit yang sudah dikenal itu lebih nyaman daripada menghadapi ketidakpastian di luar sana. Apa yang akan terjadi jika aku putus? Apakah aku mampu berdiri sendiri? Semua ketidakpastian ini menakutkan bagi korban hubungan toksik, terutama karena korban biasanya merasa harga diri mereka sudah hancur. Ada juga ketidakberdayaan yang dipelajari. Setelah sekian lama merasa tak berdaya, Laura bisa mulai berpikir bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah keadaan. Jadi, dia berhenti mencoba dan menerima perlakuan buruk dari Jojo sebagai takdir. Ini semua membuat ketidakselarasan kognitif makin kuat. Laura tahu hubungannya beracun, tapi karena konflik batin itu, dia mencari berbagai alasan dan rasionalisasi untuk tetap bertahan. Sama seperti perokok yang bilang rokok membuat aku rileks, padahal mereka tahu efek negatifnya. Pada akhirnya, dalam situasi yang buruk, korban merasa lebih nyaman dengan pembenaran palsu daripada menghadapi kenyataan yang sulit. Makanya, kalau punya teman yang berada dalam hubungan toksik, yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan dan memahami posisi mereka tanpa memaksa. Karena terkadang, perubahan harus datang dari dalam diri mereka sendiri untuk benar-benar bisa keluar dan memperbaiki keadaan ini.